Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study thematic. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik 5A, yaitu temanya tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan buku tulis kalian bagi yang belum punya bukunya ya. Bagi yang sudah, kalian cukup menggunakan buku tematik ini saja. Oke, before we are going to study, you must prepare your book. And then forget, let's pray, say basmalah together. Dan jangan lupa kita membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Oke, open your book page 2. Buka buku kalian halaman 2. Ya, di halaman 2 atau halaman pertama ini ada subtema 1 yaitu organik gerak hewan. Kita akan mempelajari pembelajaran pertama. Hari ini kita mempelajari tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Nanti cara mencari ide pokoknya dari suatu paragraf. Terus yang kedua yaitu menjelaskan organ gerak pada hewan. Ya, organ gerak pada hewan itu apa aja? Kita akan mempelajarinya ya. Lalu sikap yang akan dikembangkan adalah percaya diri. Kalian harus percaya, peduli. Kalian harus peduli dengan adanya hewan yang ada di sekitar kalian. Tanggung jawab, kalian harus bertanggung jawab akan apa yang kalian miliki. Dan disiplin, kalian harus disiplin dalam mengerjakan suatu hal. Oke, langsung aja ya, kalian buka halaman 3. Oke, kalian lihat halaman 3, page 3. Di halaman 3 ada sebuah bacaan yang berjudul Mengapa Hewan dan Manusia Bergerak? Oke, sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar kaki. Ini adalah gambar kaki manusia. Kaki manusia memiliki otot dan tulang serta tendon. Tendon itu yang menyebabkan kalian bisa bergerak karena otot dapat melekat pada tulang karena dihubungkan oleh tendon. Nah, ini melekat ya, otot dan tulang dihubungkan oleh tendon, jadi maka manusia bisa bergerak. Jadi saat otot berkontraksi atau menegang, tendon menarik tulang sehingga tubuh dapat bergerak. Jadi kenapa kalian bisa bergerak? Karena adanya otot dan tulang. Jadi kalau kalian tidak punya otot dan tulang, kalian tidak akan bisa bergerak. Oke. Nah, di bacaan tersebut ada 3 paragraf. Oke, setiap paragrafnya kalian harus mencari ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Kalian bisa simak di sini. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama atau gagasan pokok atau intinya. Kalau kalian bingung ya. Terus kalian perhatikan juga ada namanya kalimat utama. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau dapat juga disebut kalimat pengembang. Kalimat utama ada pada awal dan akhir paragraf. Jadi contohnya di sini kalian lihat paragraf kedua. Paragraf kedua itu ada kalimat utama. Kalimat utama itu terletak di awal atau di akhir. Nah, di sini memang sudah memberikan contohnya. Ini ide pokoknya yaitu tentang sistem alat gerak, yaitu manusia dan hewan memiliki apa yang disebut dengan sistem geraknya. Ide pokoknya tentang sistem alat gerak. Untuk paragraf keduanya, manusia dan hewan memiliki apa yang disebut dengan sistem geraknya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mencari ide pokok dari paragraf ke-1 dan ketiga, karena paragraf keduanya kita sudah cari bersama-sama ya, dengan dibantu oleh Mem Nui. Nah, kalian bisa mengerjakannya. Bagi yang belum punya buku, dikerjakan di buku tulis. Bagi yang sudah, bisa kalian lihat di halaman 4. Kalian tulis di halaman 4. Oke, halaman selanjutnya, halaman 4, page 4. Di halaman 4, kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu tentang ide pokok paragraf 1, 2, dan 3.
Tadi kan kalau untuk yang belum punya buku, kalian bisa kerjakannya di buku tulis. Yang punya buku, kalian bisa langsung jawab di sini ya, di halaman 4. Oke, untuk nomor 2, tadi ide pokoknya sudah kita cari bersama-sama. Jadi kalian tinggal tulis aja salin. Kalian tinggal mencari ide pokok 1 dan 3. Nah, ini ide pokok dari wacana di sebelumnya di halaman 3, yaitu tentang alat gerak. Yang dimana alat geraknya itu di kalimat utamanya ini ada di paragraf kedua, yaitu manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Terus kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat penjelas, yaitu alat gerak terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang. Alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Jadi yang berperan penting adalah otot dan didukung oleh tulang. Makanya otot disebut aktif, tulang disebut pasif karena tulang yang membantu. Sedangkan yang menggerakkan adalah otot. Itu adalah penjelasan dari kalimat utama. Ya. Sekarang kalian perhatikan di sini ada beberapa macam kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adanya di awal paragraf atau di depan. Yang kedua, paragraf induktif. Kalau induktif itu di akhir paragraf, berarti di belakang. Terus yang ketiga, paragraf campuran. Nah, kalau campuran itu di awal dan di akhir. Jadi kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Jadi ada 3 macam kalimat utama: deduktif, induktif, dan campuran. Gampang ya ingatnya. Oke, next. Sekarang perhatikan menjelaskan organ gerak pada hewan. Nah, di sini ada beberapa macam alat gerak pada hewan. Kalian perhatikan, sistem gerak antara lain ikan. Ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Ikan bergerak dengan sirip. Ya. Lalu, sedangkan amfibi, contohnya katak atau berudu, bergerak dengan menggunakan ekor. Kalau berudu itu katak anak-anak ya. Kalau katak dewasa itu bergerak dengan cara melompat. Oke. Untuk selanjutnya kalian buka halaman 5. Di situ masih ada penjelasan tentang alat gerak. Oke, di halaman 5, page 5. Kalian perhatikan, hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Ular. Oke. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, sedangkan untuk burung menggunakan sayap untuk terbang. Jenis burung tidak dapat terbang, contohnya ada penguin dan burung unta. Jadi penguin dan burung unta itu termasuk jenis burung, tapi dia bergerak tidak menggunakan sayap. Menggunakan apa? Nah, burung juga mempunyai kaki. Nah, dia menggunakan kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram massa. Nah, sedangkan hewan mamalia yang memiliki rambut dan kelenjar susu, alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki. Ya, tungkai itu artinya alat gerak mamalia, yaitu berupa 4 kaki. Yang 2 ada di depan, yang 2 di belakang, atau tungkai depan atau tungkai belakang. Oke, contohnya ada kuda, kambing, dan kucing. Lalu mamalia juga ada yang hidup di air. Contohnya paus dan lumba-lumba. Sedangkan paus dan lumba-lumba alat geraknya yaitu berupa sirip dan ekornya. Oke. Sampai sini kalian paham? Insya Allah paham ya. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan. Nah, tadi ini buaya. Buaya itu termasuk hewan apa? Oke, reptil. Kalau reptil tadi bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Oke, yang kedua ini ada gambar burung. Kalau burung itu termasuk
bergeraknya dengan apa? Oke, sayapnya. Nah, yang ketiga itu ada gambar monyet. Monyet itu termasuk hewan apa? Mamalia. Nah, kalau mamalia itu bergerak dengan tungkai. Nah, tungkai depan dan tungkai belakang. Jadi dia memiliki 4 kaki. Nah, sedangkan untuk monyet itu tungkai depan posisinya bisa menjadi sebagai tangan. Nah, sedangkan tungkai belakang posisinya sebagai atau berfungsi sebagai kaki, ya. Terus yang keempat adalah gambar ikan. Nah, ikan itu bergerak menggunakan apa? Oke, sirip dan ekornya. Yang terakhir yaitu gambar katak dewasa. Nah, kalau berudu itu katak bayi atau katak kecil, masih kecil ya kalau berudu. Nah, kalau sedangkan katak itu dia bergerak dengan cara melompat. Oke, ini adalah contoh beberapa hewan yang sistem geraknya berbeda-beda. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Halaman selanjutnya kalian buka. Oke, di halaman 6, page 6, kalian kerjakan latihan soal. Nah, untuk nomor pertama yaitu ada rangka gambar. Beberapa rangka gambar hewan. Kalian pasang atau tarik garis. Yang jerapah, mana rangkanya? Gajah, buaya, dan katak. Kalian tarik garis ya. Lalu yang kedua, tentukan alat gerak dari hewan-hewan berikut. Bunglon, alat geraknya apa? Kelelawar, kodok, dan badak. Lalu merangkum, kalian merangkum apa saja yang sudah kalian pahami hari ini kan? Hari ini kita mempelajari ide pokok. Lalu organ gerak pada hewan. Untuk menentukan ide pokok itu apa tadi? Kita mencari kalimat utamanya di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Ada 3 macam. Sedangkan untuk alat gerak pada hewan itu ada macam-macam. Ada yang menggunakan kaki atau tungkai, ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan sayap, dan ada yang merangkak serta ada yang melompat. Kalian bisa tulis di sini ya. Bagi yang belum punya buku, kalian tulis di buku tulis ya. Oke. Next, halaman selanjutnya. Halaman yang terakhir yaitu halaman 7, the last page, page 7. Di halaman 7, di sini ada soal latihan. Ayo berlatih, kalian kerjakan soal, ada 3 nomor. Kalian kerjakan. Bagi yang belum punya buku, kalian kerjakan di buku tulis ya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang dijelaskan hari ini. Dan bagi yang tidak mempunyai buku, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis. Oke. I think it's enough for today. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.